Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Timnas Italia absen di 2 Piala Dunia secara beruntun pada tahun 2018 dan juga belum lama ini mereka gagal lolos ke Piala Dunia 2022. Mantan kapten Italia di Piala Dunia 2006, Fabio Cannavaro, khawatir hal itu mulai dianggap wajar oleh publik. Ia tak ingin keadaan ini dianggap biasa. Bagaimanapun mereka tim besar dalam sejarah lapangan hijau, sebuah negara yang sudah bergelimang trofi ajang ini. Nama Joao Cancelo menjadi bahan perbincangan di antara fans Juventus usai ia tampil apik bersama Manchester City melawan Liverpool. Cancelo merupakan pemain yang dijual Juventus pada 2019 silam, seperti yang dilaporkan oleh jurnalis yang berfokus pada Juventus. Max Nerozzi dan Fabiana Della Valle, penilaian klub terhadap performa Cancelo tidak begitu bagus. Diketahui bahwa Juve merasa Cancelo naif dari segi taktik dan seringkali melakukan kesalahan ketika Juve dalam fase bertahan. Masalahnya lagi, tak ada perbaikan dari performanya waktu itu. Dikutip dari Football Italia, Inter dilaporkan sangat ingin menjual Alexis Sanchez musim panas ini karena dia adalah pemain dengan pendapatan tertinggi di dalam skuad. Pemain berusia 33 tahun itu terikat kontrak hingga Juni 2023. Menurut laporan, jika Inter tidak dapat menemukan pembeli di musim panas, mereka siap untuk membayar Alexis kesepakatan jabat tangan 4 juta euro untuk mengakhiri kontraknya lebih awal dengan persetujuan bersama. Mantan pemain Real Madrid yang juga ex-kapten timnas Kolombia, Freddy Rincon, dilaporkan kritis karena mengalami cedera berat di kepala usai mengalami kecelakaan mobil di kota Cali. 4 orang lainnya yang berada di dalam kendaraan yang dikendarai Rincon itu juga terluka setelah bertabrakan dengan sebuah bus. Bek sayap Barcelona Dani Alves diminta berandai-andai jika ia menjadi direktur olahraga Barcelona. Siapa pemain yang ingin ia rekrut antara Kylian Mbappe dan Erling Haaland? Ketika ditanya hal itu, Dani Alves dengan mantap menyebut nama Mbappe. Lebih lanjut, bek asal Brasil itu memuji Mbappe sebagai pemain paket lengkap. Karena itu, Alves menyarankan Barcelona untuk mati-matian mengejarnya. Sergio Ramos menanggapi soal masa depannya bermain sepak bola. Ramos berambisi untuk terus bermain di level teratas sepak bola hingga 5 tahun lagi. Kiprah Ramos di Prancis diganggu oleh cedera yang lantas membatasi penampilannya menjadi hanya 7 di semua kompetisi. Masalah yang dihadapi Ramos membuat namanya difavoritkan untuk meninggalkan PSG setelah hanya 1 musim di klub, tetapi dia bersikeras ingin menuntaskan kontraknya. Kasus perampokan terhadap legenda Chelsea, Ashley Cole, disidangkan awal pekan ini. Dalam sidang, terungkap pelaku mengancam memotong jari Cole. Pelaku yang merupakan anggota geng ini juga dituduh menargetkan rumah mantan gelandang Spurs, Tom Hiddleston, dan mencuri berlian yang dikenakan pada penobatan Edward Seven senilai 3,75 juta pounds. Menurut Sky Sport, baik Cole dan Tom Hiddleston adalah korban perampokan yang sangat serius, terkenal, dan direncanakan dengan hati-hati. Giorgio Chiellini bisa saja menambah durasi kontraknya di Juventus dan pensiun di sana atau pindah ke klub untuk mencari tantangan baru. Major League Soccer atau MLS bisa jadi opsi untuk sang kapten, tapi kemungkinan itu sepertinya tidak masuk dalam rencana sang agen Davide Lippi. Menurutnya, pemain sekelas Chiellini akan menarik perhatian banyak klub Eropa, tapi bermain untuk klub Serie A lain sepertinya akan mustahil karena dia sempat mengutarakan tak ingin melawan Juve. Novak Djokovic beristirahat dari persiapan menghadapi Monte Carlo Masters Senin 11 April dengan menguji kebolehannya bermain sepak bola bersama 2 superstar Paris Saint-Germain, Neymar dan Marco Verratti. Juara Grand Slam 20 kali itu memang mengaku penggemar berat sepak bola. Lantas, lewat akun Twitternya, Djokovic mengunggah video singkat berdurasi 37 detik sedang juggling bersama Neymar dan Verratti.
Pelatih Shin Tae-yong menyentil mental tempe para pemain asuhannya di Timnas Indonesia U19. Coach Tae-yong menyebut pemain-pemain Timnas Indonesia U19 sudah merasa takut ketika akan berhadapan dengan lawan yang lebih kuat. Hal ini tentu mempengaruhi mental permainan di atas lapangan. Padahal, menurut Shin Tae-yong, jika pemain bekerja keras bukan tak mungkin bisa mengalahkannya. Tentu saja dengan mematuhi instruksi yang diberikan oleh pelatih. Klub Spanyol Villarreal secara mengejutkan berhasil menenggelamkan Bayern Munchen pada laga leg kedua perempat final Liga Champions di Allianz Arena. Tim kapal selam kuning menahan Bayern dengan skor 1-1. Bayern lebih dulu unggul lewat gol Robert Lewandowski di menit ke-52, namun Villarreal mampu samakan kedudukan berkat aksi Samuel Chukwueze di menit ke-88. Hasil ini membawa Villarreal ke semifinal usai menang agregat dengan skor 2-1 atas Bavaria. Ini menjadi yang kedua bagi Villarreal menembus semifinal Liga Champions setelah sebelumnya di tahun 2006. Juru taktik Unai Emery untuk pertama kalinya mencicipi babak 4 besar Liga Champions sebagai pelatih. Pencapaian tertinggi Emery di Liga Champions sebelumnya yakni 3 kali menembus babak 16 besar. Dia melakukannya 2 kali bersama Paris Saint-Germain pada 2017 hingga 2018. Dan sekali bareng Valencia pada tahun 2011. Pada pertandingan semifinal lain, Real Madrid kalah 2-3 dari Chelsea melalui babak extra time. Chelsea sempat unggul 3-0 terlebih dahulu melalui gol dari Mason Mount, Antonio Rudiger, dan Timo Werner. Sementara Madrid berhasil memperkecil skor lewat aksi Rodrigo Goes dan sundulan Karim Benzema. Meski kalah, Madrid yang berhak melaju ke semifinal usai memenangkan agregat 5-4 atas The Blues. Thomas Tuchel tak terima Chelsea tersingkir dari Liga Champions. Dirinya mengaku melihat sang wasit terlihat bercanda dengan pelatih Madrid, Carlo Ancelotti, seusai pertandingan. Selain itu, Tuchel juga kecewa wasit menganulir gol Marcos Alonso. Menurutnya, wasit seharusnya mengecek gol tersebut lebih cermat lagi. Namun, Tuchel tidak bisa berkoar lebih kencang lagi, sebab semua perjuangan timnya sudah berakhir. Gelandang Real Madrid Luka Modric menjadi man of the match pada laga leg kedua perempat final Liga Champions melawan Chelsea. Modric tampil hebat dengan salah satunya memberikan assist untuk gol Rodrigo. Modric mengaku Real Madrid tampil dengan penuh semangat. Usai laga, Modric menuliskan lewat akun Twitternya bahwa baginya menyerah bukanlah sebuah pilihan. Mesin gol Real Madrid, siapa lagi kalau bukan Wak Haji Karim Benzema masuk buku sejarah Liga Champions. Pemain keturunan Aljazair ini menjadi pesepak bola Prancis pertama yang mencetak 12 gol dalam satu kampanye Liga Champions. Benzema berada jauh di atas David Trezeguet, Kylian Mbappe, dan Wissam bin Yedder yang masing-masing baru mengemas 8 gol. Erik ten Hag dianggap sebagai favorit untuk menggantikan Ralf Rangnick sebagai manajer tetap baru Manchester United. Melansir dari 90 Min, kedua belah pihak pada prinsipnya memiliki kesepakatan usai tawaran resmi disodorkan pada Selasa 12 April. Laporan tersebut juga mengklaim ten Hag diperkirakan menandatangani kontrak selama 4 tahun dengan MU. Namun, tidak ada pengumuman resmi yang bakal dibuat sampai setelah Ajax menghadapi PSV di final Piala Belanda pada 17 April. Fernandinho menyiratkan bakal meninggalkan Manchester City. Gelandang asal Brasil itu tidak akan memperpanjang kontraknya. Hal itu ia sampaikan pada konferensi pers jelang laga kontra Atletico Madrid di Liga Champions. Padahal, kontraknya akan habis akhir musim ini. Meski begitu, Fernandinho menolak bakal pensiun. Ia mengaku masih ingin bermain di Brasil setelah meninggalkan Manchester City. Pelatih timnas Belanda Louis van Gaal mengaku telah sembuh dari kanker prostat. Sebelumnya, Van Gaal telah menjalani perawatan yang cukup intensif. Pelatih berusia 70 tahun itu mengaku terapinya yang berjalan sebanyak 25 kali sukses dilakukan dan tinggal menunggu waktu untuk membuktikannya.
Pelatih Manchester City Pep Guardiola menyebut Ederson gila lantaran kerap melakukan aksi nekat tetapi juga punya ketenangan yang luar biasa di lapangan. Salah satu aksi nekat Ederson yang nyaris menjadi blunder konyol terjadi pada pekan ke-23 Liga Inggris saat Manchester City menjamu Liverpool di Stadion Etihad. Kala itu, Ederson gagal menguasai bola dengan baik sehingga bola sempat bergulir mau masuk ke gawang sebelum bisa diselamatkan lagi dengan baik. FIFA masuk ke bisnis platform streaming layaknya Netflix dan Amazon Prime dengan merilis FIFA Plus. FIFA Plus dirilis secara gratis dan sebagian besar akan menampilkan konten film dokumenter serta akan menayangkan beberapa pertandingan langsung saat peluncuran. Dalam pernyataannya, FIFA mengatakan mereka berencana untuk menayangkan 40.000 pertandingan per tahun dari 6 konfederasi, termasuk 11.000 pertandingan sepak bola wanita. Mantan Presiden FIFA Sepp Blatter akan diadili di Swiss pada Juni untuk menghadapi tuduhan korupsi atas pembayaran 2 juta dolar AS yang dilakukan Badan Sepak Bola Dunia itu kepada Platini. Blatter, yang memimpin FIFA selama 17 tahun, mundur pada 2015, diikuti oleh Platini pada 2016. Keduanya dikenai sanksi 6 tahun atas pelanggaran etik. Raksasa Italia AC Milan tak bisa menggantungkan harapan kepada Zlatan Ibrahimovic pada momen-momen krusial musim ini. Penyebabnya, pemain veteran ini kembali mengalami cedera. Masalah cedera Ibrahimovic berlanjut karena pemain berusia 40 tahun itu harus menepi setidaknya selama 10 hari karena masalah lutut yang memaksanya menjalani perawatan. Ciro Immobile dikabarkan sedang berusaha mengejar rekor 2 pemain bintang sepak bola dunia, yakni Robert Lewandowski dan Lionel Messi yang mencetak lebih banyak gol dibandingkan dirinya sejak musim 2016-2017. Immobile telah mencetak 147 gol dalam pertandingan Liga sejak musim 2016-2017. Sedangkan Messi telah mencetak 165 gol untuk Barca dan PSG serta pemain internasional Polandia telah mencetak 188 gol bersama Bayern Munchen. Pelatih Manchester City Pep Guardiola memberikan kabar terkini kondisi salah satu bek andalannya, Ruben Dias. Guardiola memastikan bahwa Dias akan menjadi bagian dari timnya saat tandang ke markas Atletico Madrid dini hari nanti. Seperti yang diketahui sebelumnya, bahwa Ruben Dias dalam 6 pekan terakhir harus menepi dari lapangan hijau akibat dibekap cedera. Kegagalan Bayern Munchen menapak ke semifinal Liga Champions membuat sang pelatih Julian Nagelsmann mencari bahan untuk dijadikan kambing hitam. Adalah Thomas Müller yang menjadi sasaran kekecewaan pelatih Bayern Munchen tersebut. Thomas Müller harusnya mencetak gol karena dia memiliki banyak peluang, namun Anda tidak mendapatkan itu, ucap Nagelsmann. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!